Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar tentang apa tanda bahaya jika seseorang itu terbentur di kepala atau kecelakaan lalu lintas terbentur di kepala. Nah, apa tanda bahayanya seseorang tersebut harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya cukup bagus ya teman-teman. Ini untuk memastikan kapan seseorang yang mengalami benturan di kepala itu akan mendapatkan penanganan yang intensif, atau sering disebut dengan apa tanda-tanda cedera kepala berat. Nah, jadi jika seseorang contohnya kecelakaan lalu lintas atau jatuh terbentur di kepala, nah tentu akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Nah, seseorang dikatakan cedera kepala berat atau memiliki tanda bahaya jika memiliki tanda-tanda berikut ini. Nah, yang pertama adalah penurunan kesadaran. Jika seseorang terjatuh, contohnya kecelakaan lalu lintas atau terpleset, terbentur di kepala, kemudian terjadi penurunan kesadaran, tidak bisa ngomong spontan, tidak bisa buka mata spontan, atau tidak bisa melakukan perintah kita dengan baik, maka pasien tersebut sudah bisa dibilang sebagai penurunan kesadaran. Nah, jika terjadi penurunan kesadaran, sebaiknya pasien tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, adanya muntah. Nah, jika teman-teman adanya muntah ketika contohnya kecelakaan atau terbentur di kepala, maka itu menandakan adanya sesuatu pendarahan di bagian kepala atau di bagian kepala bagian dalam. Nah, hal ini harus dipastikan dengan pemeriksaan CT scan, karena muntah yang tiba-tiba tanpa adanya rasa mual itu menunjukkan adanya peningkatan tekanan intrakranial ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kejang. Jika seseorang contohnya tiba-tiba kejang, contohnya setelah kecelakaan lalu lintas atau terbentur di kepala, jatuh kemudian terbentur di kepala, kemudian ada kejang, nah kemungkinan adanya juga peningkatan tekanan intrakranial. Nah, adanya penekanan di sistem saraf pusat bisa menyebabkan seseorang tersebut kejang. Nah, peningkatan tekanan intrakranial di kepala itu contohnya adanya pendarahan di kepala, ini bisa merangsang seseorang agar terjadi kejang ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah nyeri kepala hebat. Nah, nyeri kepala hebat perlu diwaspadai akibat adanya pendarahan di kepala. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman ada kecelakaan lalu lintas atau terbentur di kepala setelah terjatuh, kemudian mengalami nyeri kepala hebat, sebaiknya teman-teman dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan selanjutnya, supaya dicari tahu apa penyebab nyeri kepala tersebut. Kemudian yang kelima, jika teman-teman ada keluar darah dari telinga, kemudian keluar darah dari hidung atau muntah darah ketika teman-teman baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas atau terbentur di kepala, ini juga menandakan adanya sesuatu masalah di bagian kepala. Oleh karena itu, teman-teman juga harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Oke teman-teman, kelima tanda ini merupakan tanda yang wajib diwaspadai jika teman-teman mengalaminya. Oleh karena itu, teman-teman harus memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke teman-teman, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Salam sehat.